meskipun itu, anaknya tidak punya semangat belajar. Betul, bahkan sekolahnya itu sekolah terbuka, SMP terbuka yang bahasanya hanya masuk cuma tes dan ujian. Itu malah terpenuhi dengan KIP. Sementara yang punya prestasi kadang tidak mendapatkan kuota sehingga sekolahnya kan terhalang Padahal punya semangat. Jadi PT jadi tidak bisa mendapatkan KIP. Iya, seperti itu. Jadi pemirsa perlu mungkin dikritisi tentang kriteria penunjukan mendapatkan KIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan YouTuber semua. Ini saya kedatangan tamu dari Krandegan ya, di Puring, Kebumen. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang dampak corona di desa ya, di desa Krandegan. Namanya Mas Sutarto. Ya. Mas Sutarto ini ya masih punya darah lah dengan saya ini. Cuman saya gendut, dia kurus. Ada nggak dampak corona di desa? Kira-kira Kang saya punya Kang saja ya, kepenak oke. Karo ngapaknya ora apa-apa, bahasa ngapak. Iya, Sing seru. kalau dampak corona di desa ini ya terus terang ada. Jadi salah satunya kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kegiatan aktivitas harian ataupun kegiatan agama atau sekolah. Tapi yang lebih kurang menariknya itu anggaran-anggaran yang pemerintah khususkan ke desa yang tadinya anggaran pembangunan fisik, terus ujungnya hanya untuk berbagi-bagi semata dan seolah-olah itu dalam pengertian yang kurang tepat sasaran. Masih kurang tepat sasaran, terus juga banyak kecemburuan karena dampak inti di desa itu sebenarnya tidak terlalu berdampak untuk masyarakat kecil, khusus untuk karyawan ya, karena itu ada bosnya. Nah, itu yang menjadi dampakan khususnya bos. Tapi konglomeratnya, pengusahanya kayak punya minibus nggak bisa operasional, kayak punya truk nggak bisa dapat muatan karena lain-lain dampak corona ya. Karena dampak corona. Tapi ujungnya itu kan kalau di desa itu dibagi rata bahasanya. Petani tetap ke sawah, guru ya tetap guru ya. Itu kan jadi dampak secara langsung itu tidak begitu dirasakan di masyarakat kecil. Ya. Tapi justru yang merasakan adalah konglomerat, pengusaha yang punya hubungan langsung dengan yang misalnya karyawan, ya. Terus transportasi kan terhalang juga dengan adanya corona gitu. Terus misalnya KIP itu gimana di desa itu terkait COVID? KIP terkait COVID itu malah tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Tidak tersentuh, artinya sekarang kan case. Iya. Itu setelahnya ada COVID itu yang muncul itu perluasan sembako. Jadi berubah ya dari kebijakan ke pendidikan menuju ke kesehatan semua. Iya. Hanya seolah-olah ke ekonomi. Iya. Nah, harapannya itu kalau KIP ya memang itu hak semua warga yang sekolah, tapi itu kan secara aturan disampaikan berkriteria yang masuk data, walaupun masuk data tapi tidak ada kuota ya tetap tidak bisa dijuangkan. Yang untuk KIP itu ya. Yang untuk KIP. Meskipun itu kuota itu dasarnya apa tuh untuk KIP misalnya? Salah satu kriterianya apa contohnya? Jadi tidak untuk mendapatkan KIP. Iya. Itu masuk BLT. Iya, masuk data TP2K. TP2K itu kan
data terpadu untuk keluarga miskin bahasanya. BLT lah ya, BLT yang punya BLT. BLT. Meskipun Itu, anaknya tidak punya semangat belajar. betul, bahkan sekolahnya itu sekolah terbuka, SMP terbuka yang bahasanya hanya masuk cuma tes dan ujian. Itu malah terpenuhi dengan KIP. Sementara yang punya prestasi kadang tidak mendapatkan kuota sehingga sekolahnya kan terhalang dengan anggaran dengan dana. Padahal punya semangat. Padahal punya semangat dan Tapi prestasi. memang karena tidak punya BLT jadi tidak bisa mendapatkan KIP. Iya, seperti itu. Jadi pemirsa perlu mungkin dikritisi tentang kriteria penunjukan mendapatkan KIP. Untuk mendapatkan KIP itu mungkin harus ada satu unsur yang menunjukkan bahwa itu adalah berprestasi atau mungkin semangat belajar lah, punya semangat belajar. Ini menarik ini. Atau lebih detailnya ya kalau memang hanya sebatas sekolah-sekolah hanya sebatas sekolah penyelamatan ijazah ya, bagi saya itu kan dalam kriteria anak nakal lah ya bahasanya nakal dalam anak nakal sehingga dikeluarkan oleh sekolah dan punya peluang ke SMP terbuka. Nah, cara pemikiran saya itu suatu kesengajaan atau suatu kesalahan fatal dari keluarga tersebut. Saya berusul, wong itu pun sekolahnya juga amburadul, ya biarin tanggung jawab orang tua. Meskipun nanti dampaknya anak ini tidak lulus dari sekolah itu. Ya, artinya kebanyakan sekolah terbuka kan itu peluang terakhir dari anak-anak sekolah yang gagal sekolah. Iya. Artinya dikeluarin karena nakal atau beberapa kasus karena paket itu bisa ya, paket B, paket C itu bisa untuk mendapatkan KIP. Iya, itu justru. Jadi saya menilai itu kurang tepat lah. Wong itu kan sekolahan hanya menjembatani anak tersebut biar dapat ijazah. Tapi kronologinya kan karena kefatalan dari dia sendiri. Dan pemerintah itu kasihan kepada anak tersebut sehingga dibukalah sekolah terbuka. Seharusnya orang tuanya itu sadar diri. Iya. Berani tanggung jawab biaya karena ada penyelamatan sekolah terbuka. Coba kalau tidak ada sekolah terbuka, mau kemana anak tersebut? Kenapa pemerintah KIP juga dikasihkan ke situ? Dan menurut saya itu ya maaf, kurang bijak dan kurang tepat. Asli itu kurang bijak dan kurang tepat. Kurang tepat. Soalnya Karena jelas ada yang berhak sekolah tapi tidak mendapatkan KIP ya, karena tidak punya BLT. ya. Sementara ada yang kurang semangat belajar sekolah, tapi karena mendapat BLT jadi bisa mendapatkan KIP meskipun sekolahnya juga asal-asalan gitu. Dan yang dalam lucu, tanda kutip ya. asal-asalan. Dan yang lucu kan gini Pak, KIP diselamatkan walaupun anaknya hanya berangkatnya cuma tes atau ujian, kok dari guru atau dari dewan itu mengejar hanya menyelamatkan pencairan KIP-nya. Nah, memang benar-benar itu ada pengawalan khusus biar seiring dengan program KIP minim sekolah anak tersebut ya aktif harian. Nah, ini hanya sebatas 6 bulan berangkat sekali terus didatangi ke rumah suruh tes. Datang ke rumah ya. Datang ke rumah suruh tes terus pengkaparan dana KIP. Berangkat aja. Ada yang seperti itu. Iya, ya? Berangkat aja yang penting kamu nggak bayar. KIP ini nanti cair buat bayar lah. Itu kan lucu juga. Iya. Jadi memang ada rekayasa untuk supaya cair ya seperti itu dana KIP-nya. Memang kalau tidak cair KIP kembali atau dana KIP kemana? Kalau tidak cair ya kembali pas negara ya. Negara. Tapi ya jarang yang kembali. Wong itu nanti kan pasti diupayakan supaya cair. Ya. Masalahnya kan anak mungkin dirayu misalnya dibuat mekanisme evaluasi terhadap anak yang mendapatkan KIP itu mungkin bagus ya. Itu lebih bagus. Dibuat evaluasi ini anak sekolah bener apa enggak ya. Kalau bener ya dapat terus, kalau tidak ya tidak. Tapi bukan semata-mata karena
Jadi pertimbangan utamanya bukan karena PLT atau miskin saja, tapi karena semangat belajarnya itu. Karena eman-eman dananya kalau tidak sudah dibiayai tapi ternyata tidak semangat belajar gitu ya. Yang lebih penting juga pemerintah lebih bisa menentukan atau membuat suatu aturan bagaimana warga atau siswa yang berhak menerima KIP itu yang seperti apa. Jadi ada aturan khusus atau kriteria bagi si siswa yang berhak menerima KIP itu seperti apa. Jadi dari desa itu jangan seolah-olah sekolah itu buntu tidak punya tujuan lah gitu. Sekedar yang penting cair, yang penting KIP dapat, kemudian anaknya nggak diurusi anunya pendidikannya. Karena nanti efeknya kan anak ini lulus tapi lulusan terus efeknya kan nanti untuk desa misalnya kan seharusnya kalau sudah didanai terus berprestasi kemudian nanti untuk jasa untuk membangun desa atau untuk apa. Tapi ternyata dengan pendidikan yang asal-asalan seperti itu nanti eman-eman dana KIP-nya otomatis toh yang siswa yang didanai itu tidak berubah karakter, Mas. Tidak berubah ya? Tidak berubah. Selalu tidak berubah ya? Selalu tidak berubah. Yang penting dia itu hanya sebatas itu banyak yang kasus didanai tapi ternyata sekolahnya salah-salah, itu banyak. Iya, insya Allah banyak. Kalau boleh dicek itu kebanyakan yang sekolah terbuka lah. Oh, yang terbuka. Iya, karena rata-rata yang di sekolah terbuka itu kan alternatif terakhir untuk menyelamatkan anak dapat ijazah. Gitu. Iya. Yang penting mungkin perlu ini untuk pemerintah dan masyarakat perlu tahu bahwa selama ini evaluasi terhadap siswa yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu belum ada mekanismenya. Nah mungkin ke depan perlu ada semacam mekanisme untuk evaluasi terhadap siswa yang mendapatkan KIP ini belajarnya bagaimana di sekolah supaya menjaga dana ini tetap sesuai dengan peruntukannya. Kan inginnya kartu Indonesia Pintar. Jadi karena kalau kata-kata pintarnya itu tidak menjadi tekanan, kan eman-eman dana. Iya, itu kan sama artinya negara itu kecolongan anggaran. Oke, terima kasih Kang Tato. Sore ini sudah mampir ke gubuk saya di channel AA Guru Idola. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.